Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya, umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat mengikuti ibadah kepada seluruh umat Tuhan. Sebelum ibadah Rabu Abu ini dimulai, saya Penatua Dewi akan membacakan beberapa warta lisan. Yang pertama, kebaktian Rabu Abu hari ini, Rabu 22 Februari 2023, dengan tema Berbaliklah kepada Tuhan, dilayani oleh Pendeta Marto Marbun. Kebaktian Minggu besok, tanggal 26 Februari 2023, yang juga adalah Minggu Prapaskah pertama, dengan tema Melewati Gurun Pencobaan, dilayani oleh Pendeta Andrimawan dari GKII Jembatan 2. Yang kedua, penggalangan dana renovasi gedung gereja GKI Perniagaan Bajem Petak Asem. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Gedung gereja lama kita di Jalan Petak Asem 1 nomor 26 ini akan dibongkar imbas pengembangan tol Tanjung Priuk Soekarno-Hatta. Kegiatan gerejawi akan dipindahkan ke Jalan Ekor Kuning nomor 20 Penjaringan Jakarta Utara. Sebagai persiapan, saat ini sedang dilakukan renovasi gedung baru yang mencakup pembuatan panggung dan area mimbar, dinding akustik, instalasi listrik, pembuatan ruangan multimedia, tata usaha, ruang sekolah minggu, ruang konsistori, toilet, dan lain-lain. Total biaya yang dibutuhkan sebesar 310 juta rupiah dengan rincian seperti yang tertera di layar. Mari kita doakan dan dukung agar renovasi dan pemindahan kegiatan gerejawi ke tempat baru ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dukungan dana dapat ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 71000347721 atas nama Go Chusin dan Agustinus Penner Ramboki dengan kode akhir 09. Himbauan, diharapkan agar umat dapat datang ke gereja 15 menit sebelum ibadah dimulai. Dan pada saat ibadah dimulai, diharapkan umat untuk mematikan handphone atau menggunakan mode senyap serta tidak membuka media sosial agar bisa lebih fokus dalam beribadah. Demikianlah warta lisan minggu ini. Mari kita bawa dalam doa kita untuk setiap kegiatan di gereja kita. Tuhan memberkati. Marilah kita mulai kebaktian Rabu Abu pada hari ini.
kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Dalam gejolak keadaan dunia yang riuh, suaramu lembut memanggil dalam teduh. Kami datang kepadamu, ya Allah Sang Pengasih. Dalam kemelut hidup yang tak menentu, diri kami bertelut di hadapanmu. Hati kami tertuju kepadamu, ya Allah Sang Penyayang. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Memanggil aku
Tuhan yang terkasih, kita mengakui bahwa ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, pada malam ini kita mengikuti ibadah Rabu Abu. Sebagai tanda bahwa kita memasuki masa Prapaskah. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menyadari kefanaan diri yang rentan terhadap dosa. Kita pun diajak untuk berbalik kepada Allah dan mengingat anugerah Allah yang telah menyelamatkan. Kita meyakini bahwa rahmat-Nya lah yang meraih, kuasa-Nya lah yang menopang, serta anugerah-Nya melingkupi siapapun yang datang kepadanya. Dialah sumber keselamatan sejati. Tuhanlah keselamatanku. Tuhan meraihku dari samudra menderu. Ku
kasih, kita bersama-sama berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa tiada yang seperti Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penebus kami, dan Engkaulah yang menjadi tujuan hidup kami yang terutama. Dan kami yakin kalau Engkau menjadi tujuan kami yang terbaik, dan dikala kami terus melangkah mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendekat kepada kami, bahkan kelak mendekap kami, merangkul kami dalam persekutuan yang sejati, yang penuh kasih, persekutuan yang juga membangun dan memulihkan kehidupan. Maka Tuhan, di awal masa Prapaskah ini kami berhimpun bersama-sama, dan kami hendak merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang mau mengajari kami bagaimana kami harus mengisi masa-masa Prapaskah yang penting ini dengan cara hidup, dengan tindakan-tindakan yang penting, yang bermakna, dalam rangka kembali membawa kami lebih dekat, lebih intim dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan, malam ini berfirman-Lah, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu, dan terutama dalam bimbingan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan doa kami dalam nama Sang Firman yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama kita diambil dalam kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang kedua, dan akan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-17. Yoel 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Dilanjutkan pada ayatnya yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan ngaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan pertama kita dengan menyanyikan Mazmur secara berbalasan.
wajar aku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar kau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah,
Tuhan Allah tidak hanya memanggil kita untuk bertobat, Ia juga menyediakan nasihat agar hidup kita berbalik kepadanya. Surat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 menyatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus yang meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam penderitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan yang menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak berpemilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Dan pembacaan Injil kita akan perhatikan dari Injil Tuhan Yesus menurut Matius. Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu
seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagia mereka yang mendengar, melakukan firman Allah hari demi hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara umat Tuhan, kita sudah tiba di Rabu Abu yang merupakan hari pertama dalam masa raya Paskah. Jadi ini sudah merupakan hari pertama dari Prapaskah, ya. Dari 40 hari Prapaskah, ini merupakan hari yang pertama. Dari Paskah ditarik 40 hari, nggak termasuk dengan hari Minggu, kecuali hari Minggu, begitu ya, 40 hari, maka tiba di hari ini sebagai hari yang pertama di masa raya Paskah atau Prapaskah. Nah, saudara umat Tuhan, masa Prapaskah merupakan masa yang dipahami, dihayati sebagai suatu perjalanan, ya, berjalan menuju kepada Allah atau berbalik kepada Allah. Ini masa-masa di mana kita dihantar untuk merenung, menghayati masa-masa penderitaan Kristus, pengorbanannya, begitu ya, kesediaannya untuk memikul dosa manusia, memikul salib, bahkan sampai nanti mati di kayu salib dalam masa Jumat Agung dan bangkit pada masa Paskah. Nah, saudara umat Tuhan, ini merupakan masa di mana kita berjalan mendekat kepada Allah atau berbalik kepada Allah, ya. Yang mungkin selama ini kita terlalu tenggelam dengan obsesi diri, terlalu hanyut dengan kesibukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, ya. Kita dipanggil oleh Allah untuk kembali meluangkan waktu, meluangkan hati yang cukup lapang untuk boleh berjumpa dengan Tuhan dalam masa-masa doa yang kembali kita hargai, kembali kita bangun dengan lebih sungguh-sungguh, ya. Kita mungkin selama masa-masa ini kita hidup dengan sesukanya, dengan semau gue, gitu ya, dengan cara yang kita anggap ya ini yang terbaik dalam pertarungan dunia ini. Kita dipanggil oleh Allah untuk kembali berbalik kepada Dia dalam suatu masa di mana kita belajar untuk mengendalikan diri, menahan diri, menata hati, begitu ya, dalam masa-masa puasa. Selama masa-masa Prapaskah 40 hari ini. Kalau ini bisa dihidupi dengan baik, masa-masa puasa 40 hari ini masa-masa di mana kita bisa mengendalikan bukan cuma soal makan dan minum, ya, terutama soal mengendalikan kemauan, keinginan, hasrat, nafsu, begitu ya, yang selama ini mungkin terlalu bergejolak dengan keinginan yang sifatnya jasmani dan duniawi. Kalau kita mungkin selama ini kurang care dengan orang lain, kurang peduli dengan orang-orang di sekitar kita, ini masa-masa yang kita kemudian diajak untuk lebih peduli dengan cara bersedekah, ya,
membangun doa, membangun puasa dalam rangka menata diri, mengendalikan diri, dan membangun kebiasaan untuk bersedekah dalam rangka peduli ya kepada orang-orang yang mungkin lebih susah dari kita, lebih sengsara dari kita, lebih terbatas dari kita, ya, peduli dengan mereka. Dan juga dipanggil untuk berbalik kepada Allah dalam rangka, ya kalau selama ini kita mungkin hanya mengumpulkan harta di dunia dengan cara berjuang, ya, kerja keras demi harta duniawi, kita diminta untuk berbalik dengan mengejar harta sorgawi. Jadi ini kira-kira poin-poin yang utama, yang penting begitu ya, dalam penghayatan akan masa Rabu Abu sampai dengan masa Raya Prapaskah, sampai dengan Paskah kita akan jalani ke depan selama 40 hari lebih. Ya, nah umat Tuhan, pada teks hari ini kita memperhatikan bahwa ya ada beberapa kritik yang diajukan oleh Kristus berkaitan dengan bagaimana cara orang-orang pada waktu itu menjalani kewajiban agama mereka. Ya. Nah, pada waktu zaman Yesus itu ada dua kelompok ulama, pemimpin agama atau pemimpin umat, ya, yang sangat berpengaruh, ya, yakni kaum Farisi dan kaum Saduki. Kaum Saduki merupakan kaum bangsawan, orang-orang yang sangat berkuasa secara politik, dalam dunia politik, dalam pemerintahan. Juga mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa secara ekonomi. Bahkan mereka dikatakan adalah kaum tuan tanah. Ya, karena mereka sangat berkuasa dalam bidang ekonomi dan mereka punya banyak lahan sebagai sumber pendapatan, ya, usaha mereka untuk meraup keuntungan. Jadi mereka sangat dekat dengan ekonomi, dengan keuangan, dengan kekayaan, dengan kemakmuran. Lalu yang kedua adalah kaum Farisi. Mereka sangat dekat dengan peribadahan-peribadahan, sangat berkuasa dalam hal menerjemahkan atau menyusun hukum-hukum. Sangat berkuasa dalam rangka menerapkan aturan, ya, kepada umat. Dan mereka sangat merakyat, dalam arti mereka ditempatkan di seluruh rumah ibadah yang ada di Israel. Jadi kalau kaum Saduki itu mereka berkuasa di tingkat atas, kaum Farisi mereka berkuasa di lini bawah. Ya, mereka yang memimpin semua rumah ibadat yang ada di wilayah Israel. Jadi mereka secara kedudukan mereka sangat disegani. Ya, mereka sangat terhormat dan mereka sangat disegani, ditakuti begitu ya oleh rakyat pada umumnya. Nah, sayangnya kemudian cara orang Saduki hidup, cara orang Farisi hidup, mereka menampilkan cara yang ya jauh dari kata sejati. Karena mereka hanya mengejar tadi yang sifatnya luaran tadi ya, kemakmuran, kekayaan, ya, pengaruh secara politik, pengaruh secara ekonomi, atau mungkin pengaruh secara posisi jabatan. Tapi dalam hal kehidupan yang berdampak, kehidupan yang mengubahkan, kehidupan yang menyentuh umat, begitu ya, mereka dikatakan sebagai orang-orang yang lemah, yang kosong, bahkan munafik. Ya, ada gambar yang coba saya susun, bagaimana kemudian ini bisa dibandingkan ya antara kehidupan yang mereka bangun dengan kehidupan yang diharapkan sebenarnya oleh Tuhan. Ya, dalam hal sedekah mereka melakukannya dengan cara mencanangkan atau mengumumkan, atau mereka mengumbar bahwa mereka sedang melakukan sebuah tindakan sedekah. Ya, ini sama dengan orang-orang yang mungkin kalau zaman sekarang ini mereka kalau mau berbagi dengan kaum miskin mereka akan undang wartawan. Mereka akan pasang pengumuman bahwa kami akan ada acara amal di tempat ini dan mohon semua yang punya peluang untuk memberitakan kami bisa diliput dan diviralkan, begitu ya. Jadi mereka mengerjakannya dengan cara melakukannya di depan mata orang banyak. Yang tulus sebenarnya, yang diharapkan oleh Allah sebenarnya adalah sikap yang begini ya, bahwa jangan mencanangkan, jangan mengumumkan, kerjakan saja, kerjakan dengan
senyap, kerjakan dengan diam-diam. Cukup engkau yang tahu bersama-sama dengan orang yang engkau bantu dan Allah Bapa yang melihat dari tempat yang tersembunyi. Ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh tangan kanan jangan sampai tahu tangan kiri. Bahkan ini menggambarkan bahwa orang-orang yang paling dekat pun kalau bisa jangan sampai tahu. Ya. Jadi berbuat itu bukan karena agar orang tahu. Bukan karena agar orang bisa senangi kita, hormati kita, puji kita. Ya, bukan itu yang paling penting. Tapi bagaimana itu kemudian bisa dikerjakan dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang besar. Dan itu nanti yang akan memberikan makna yang mendalam, ya, yang sejati dengan tindakan yang kita lakukan. Dalam berdoa mereka berdiri di rumah-rumah ibadah, bahkan berdiri di tikungan jalan, ya, jalan-jalan raya, tadi dikatakan jalan-jalan yang besar, bahkan di pasar juga. Kalau sudah pas waktunya mau berdoa, mereka akan berdiri di pasar untuk berdoa. Jelas dengan demikian mereka akan sangat dikenal, sangat diketahui. Mereka ini orang-orang yang dianggap ulama, orang-orang yang dianggap saleh, begitu ya, orang-orang yang sangat dihormati secara religius di kalangan rakyat. Lagi-lagi supaya dilihat oleh orang. Tuhan bilang berkali-kali, berulang-ulang, ya, mereka dengan cara yang seperti ini mereka sudah mendapatkan upahnya. Dengan demikian mereka nggak lagi mengumpulkan harta di sorga, mereka hanya mengumpulkan harta di dunia dan mendapatkan pujian-pujian dari manusia selama di dunia ini. Hati mereka bukan hati untuk Allah. Hati mereka bukan hati untuk sorga. Hati mereka bukan hati untuk keselamatan yang kekal, begitu ya. Hati mereka hanya hati untuk dipuji, dibanggakan, diagungkan oleh manusia. Tuhan bilang kalau berdoa masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Lagi-lagi nggak perlu orang tahu. Ini bukan hubunganmu dengan orang lain. Ini bukan perkaramu dengan orang lain. Ini perkaramu dengan Tuhan. Ya, ini urusan kita dengan Tuhan. Kalau berpuasa, mereka pasang muka yang muram, muka yang muram, yang loyo, yang sedih, ya, yang lemah, yang lemes, gitu ya, supaya mereka dilihat orang sedang berpuasa. Dan ini cara yang sangat tadi dikatakan, ya, cara yang munafik, ya, cara yang palsu, ya, cara yang hanya mengejar ibadah yang hanya di dalam fantasi mereka, ya, ibadah yang menurut mereka itu baik benar, padahal jauh dari kata benar menurut pandangan Tuhan. Kalau berpuasa, lagi-lagi tadi ya, nggak perlu orang lain tahu. Nah, gimana caranya? Pasang muka yang normal, yang biasa aja. Bahkan minyaki kepalamu supaya orang tahu bahwa engkau sedang menjalani kerohanian yang senyap tadi ya. Nggak perlu orang kemudian tahu engkau dipuji karena engkau sedang berpuasa. Apalagi ini nggak perlu sampai buat razia-razia pada masa puasa supaya orang tahu engkau berpuasa dan orang harus menghargai engkau berpuasa, orang harus takut kepada engkau yang sedang berpuasa. Ya, nggak perlu dengan cara yang seperti ini. Ya, kemudian kumpulkan harta di bumi, maka kemudian akan mengalami kerugian ya, karena di bumi ini semua yang kita punya pada waktunya akan hilang dan habis dan lenyap dengan berbagai cara yang alamiah. Ya, ngengat yang merusak, karat yang merusak, ya, atau pencuri yang mengambil, atau semua habis dengan cara-cara yang sia-sia. Tuhan bilang kumpulkanlah harta di sorga, bukan di bumi. Ya, ada sebuah cuplikan video yang buat saya simple, tapi ini sesuatu yang penting ya untuk kita boleh menangkap pesannya bahwa puasa atau doa atau sedekah itu bukan perkara kita dengan manusia, tapi ini perkara kita terutama dengan Tuhan. Ya,
Kita boleh lihat sama-sama ya. Sabar Rifan, ini ujian. Hah? Torang kan baru kelas 2. Kenapa so ada ujian? Kelas 6, Noel. Rifan, ini bukan ujian kelulusan. Pahit kamu ini. Ujian apa, Dan? Itu kan makanan. Jadi, itu ujian untuk tenggorokanmu itu, Rifan. Tenggorokan lagi yang diuji. Bingung saya, Noel. Rifan, kamu kan puasa. Ini belum jam berbuka. Kalau kamu makan, batal puasamu. Kamu mau? Saya tidak mau lah, Noel. Makanya itu saya bilang ujian. Noel, tapi kan tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat apa maksudmu, Rifan? Tidak ada yang lihat kalau kamu makan itu, Noel. Terlalu mungil pemikiranmu itu soal puasa, King Rifan. Mungil-mungil, maksudmu apa, Noel? Batal puasa itu bukan nanti orang lihat kamu makan atau tidak, Rifan. Kamu kira kita orang puasa untuk orang lain, untuk yang di atas, Rifan. Oh, begitu. Tapi siapa yang taruh makanan dengan minuman di sini? Tambah-tambah ujian saja. Tidak usah ditanya siapa, Rifan. Fokus saja sama puasamu. Tapi kan tidak bagus kalau ada orang usil yang uji-uji orang punya puasa, Noel. Biar saja, Rifan. Itu dosanya dorang. Tapi kan kalau orang tidak lolos ujian, jadi dosanya torang, Noel. Kalau kita orang lolos ujian, Rifan, pahalanya kita orang double. Sementara orang yang mau uji kita orang ini, berhasil atau tidak dorong kasih gagal, puasanya torang tetap dorong berdosa. Begitu, Rifan. Jadi jangan pernah takut digoda. Oke, Noel. Mulai sekarang, saya tidak takut lagi dengan godaan. Takut tapi tenggorokanmu naik turun. Ini bukan bentuk ketakutan, Noel. Tapi mari dokter angkat tinggal ini tampak. Kenapa, Rifan? Di sini terlalu banyak godaan, Noel. Kenapa kamu bawa itu, Noel? Ini nanti kita pakai buka puasa sebentar supaya kapok orang yang mau uji kita orang itu. Iya, bagi dong. Iya, ini lucu, kocak ya. Tapi maknanya sangat dalam saya kira ya, bahwa puasa itu bukan urusan orang lain ya. Ini kita dengan Tuhan yang paling penting, bagaimana membangun hubungan, pemaknaan ya, yang mendalam, yang kuat, yang teguh dengan Tuhan. Nah, dalam ungkapan tadi bahwa ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat oleh mereka. Ya, kata kewajiban agama ini diterjemahkan dari kata dikaiosune, ya, yang bermakna secara harafiah itu bisa berarti kebenaran, keadilan, atau kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan, atau bermakna juga dengan istilah kedermawanan, dermawan. Ya, kata kewajiban agama punya makna yang cukup luas dengan makna yang seperti ini. Jadi kehidupan beragama itu memang bukan sesuatu yang layaknya untuk dipertontonkan
di hadapan orang lain. Itu bukan tontonan, bukan sesuatu yang patut untuk dipamerkan ya di hadapan orang lain. Juga bukan sebuah keadilan yang kemudian secara sepihak hanya untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ada orang-orang yang melakukan kebaikan, sesuatu yang nampaknya sebuah tindakan yang adil, berbagi dengan mereka yang susah, berbagi dengan mereka yang menderita, tapi di balik itu ada sebuah niat atau maksud yang sempit untuk memperkaya diri mereka sendiri. Ini menjelang pemilu ini akan muncul tindakan yang seperti ini nih ya, yang seolah-olah mereka sangat baik, murah hati, suka berbagi dengan orang-orang yang kecil, rakyat biasa, tapi di balik itu ada sebuah niat untuk mereka kemudian meraup keuntungan yang besar. Ya, meraup suara. Kalau mereka menang, bayangkan berapa keuntungan begitu ya yang mereka akan dapatkan dengan tindakan yang mereka lakukan dalam masa-masa kampanye yang kotor, kampanye yang penuh dengan kecurangan. Ya, ini situasi yang perlu diwaspadai bahwa kehidupan agama itu bukan tontonan, bukan untuk dipamerkan, juga bukan untuk alat kita mendapatkan keuntungan yang sifatnya pribadi. Kita kalau berbuat aksi sosial, aksi kasih, zaman sekarang saya kira ya nggak perlu lagi cetak-cetak spanduk ya. Itu selain itu pemborosan hanya dipakai untuk sebentar saja untuk foto-foto, itu nggak punya makna yang lebih daripada sekedar hanya mencari pujian, kesenangan yang sifatnya lagi-lagi tadi sifatnya egois. Jadi dulu ada masa di mana orang waktu ini banjir ya, banjir besar waktu tahun 2013 ya. Ada sumbangan yang cukup besar kemudian memang kita dapatkan dari perusahaan, lalu kemudian mereka bawa spanduk besar sekali. Ya, besar sekali kemudian dipasang di genteng sini nih. Itu naiknya tuh udah ketar-ketir kita tuh ya, naik di puncak atap sini ya, hanya untuk pasang spanduk yang begitu besar. Jadi saya kira tidak perlu habiskan uang yang banyak untuk mendapatkan atau untuk mengejar pujian, pengakuan ya dari manusia. Nah, yang Tuhan kemudian minta adalah bahwa apa yang diungkapkan dalam bagian Yoel tadi, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ya, koyakkan hati dan jangan pakaian yang dikoyakkan. Pada zaman PL memang ada dua tindakan yang menunjukkan bagaimana kemudian orang mengungkapkan penyesalan, pertobatan atau sikap yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, dua tindakan. Yang pertama adalah tadi mengoyakkan pakaian. Kalau raja-raja mendengar bahwa mereka sedang terjepit atau mereka mendengar kabar yang buruk begitu ya, yang sangat menyakitkan, mereka akan mengoyakkan jubah mereka. Mereka akan merobek jubah mereka atau baju mereka sebagai tindakan mereka menyesal, mereka meratap begitu ya, mendengar kabar buruk yang sedang terjadi. Lalu yang kedua adalah mereka duduk di atas abu atau debu, atau bahkan mereka mengambil debu lalu menaburkan debu di atas kepala mereka. Ya, sebagai tindakan mereka menyesal, mereka bertobat, atau mereka meratap ya, atau mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan dalam rangka memohonkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan mereka. Zaman sekarang tentu dua tindakan ini tidak mudah untuk dilakukan ya. Orang jarang kemudian sekarang ini mengoyakkan baju sebagai tindakan dari pertobatan. Tapi orang-orang yang punya situasi hidup yang sangat tertekan, masalah yang sangat berat, mereka mungkin juga akan menunjukkan sikap yang benar-benar putus asa, benar-benar menyesal, dengan mereka bisa lemas begitu ya, kemudian duduk di atas debu dan tanah. Ya. Nah, kita pada hari ini tidak melakukan dua tindakan yang se-ekstrim itu, tidak melakukan tindakan mengoyakkan baju atau duduk di tanah dan menaburkan debu di tanah, cukup hanya dengan sebagai sebuah simbol tadi ya, penyesalan, pertobatan, ratapan terhadap dosa kita ya, atau tindakan yang mau menunjukkan bahwa kita mau
kembali berbalik kepada Tuhan dan mau berpulih dalam Tuhan. Jadi koyakanlah hatimu. Ini kan gambaran dari hati yang mau dihancurkan di hadapan Tuhan. Yang selama ini kita mungkin punya hati yang terlalu keras karena kita ya mengalami perjuangan hidup yang berat begitu ya. Atau mungkin kita keras hati, keras kepala karena kita mau mementingkan ego kita sendiri, lalu kemudian mengabaikan perintah Tuhan atau mengabaikan kebenaran atau mengabaikan keadilan atau cinta Tuhan ya. Yang keras kemudian dihancurkan dan kemudian dibawa pada Tuhan dan minta Tuhan yang memberikan hati yang baru kepada kita atau memberikan hati yang dipulihkan, hati yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi kita mau hari ini mau melembutkan hati, menghancurkannya kemudian membawanya pada Tuhan agar Tuhan beri kita hati yang dipulihkan, hati yang dibaharui. Ya, kalau kita perhatikan kehidupan di zaman teknologi ini, di zaman media sosial ini, banyak orang memang benar-benar terjebak dengan kehidupan yang keras, ya, kehidupan yang keras, kehidupan yang palsu, kehidupan yang penuh dengan ilusi, ya. Kehidupan media sosial itu seringkali jauh dari realita, ya. Apa yang tampil di medsos itu jauh dari apa yang sebenarnya ada dalam realita yang nyata. Misalkan banyak orang yang pasang foto, ya, foto kebersamaan dengan yang lain, foto bareng, ya, entah foto bareng di kelas, entah foto bareng di tempat kerja, entah foto bareng di gereja, atau foto bareng di mana, begitu ya. Padahal sebenarnya mereka tidak punya hubungan yang hangat, hubungan yang akrab, hubungan yang dekat, ya, dengan orang yang mereka pajang fotonya di medsos, ya. Atau mereka yang foto makan enak. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa mereka yang suka tampilkan foto makan enak itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang jarang makan enak, ya. Mereka kemudian tampilkan di medsos supaya orang kemudian tahu bahwa mereka itu orang-orang yang makan dengan selera yang tinggi, orang-orang yang mampu beli makan enak, walaupun sebenarnya mereka hanya makan sesekali dan jarang-jarang. Karena orang yang punya uang banyak makan enak itu mereka jarang foto makanan kemudian mereka tampilkan di medsos, begitu ya. Atau orang yang kemudian medsos kemudian medsos juga sering kali menjadi ajang di mana orang menyembunyikan aib, ya. Orang-orang yang sudah menikah, ya, kemudian mereka di medsos itu menyembunyikan ada yang in relationship, ya, atau yang sudah tunangan, yang sudah menikah. Mereka sedang menunjukkan bahwa mereka punya hubungan yang kurang sehat dalam keluarga, ya. Walaupun mungkin di dalam foto-foto yang ditampilkan mereka mungkin sangat menyenangkan, mungkin sedang liburan atau sedang dalam situasi yang nampak bahagia, ya. Tapi dalam keluarga mereka sedang mengalami situasi yang krisis. Jadi apa yang tampil di medsos seringkali hanya merupakan gambaran dari kepalsuan, suasana yang hanya fantasi karena beda dengan apa yang menjadi realita sehari-hari, ya. Nah, ini jadi sebuah ujian buat kita bahwa kita dalam bermedia sosial misalnya, ya, kita bukan hanya mau mengejar pengakuan dari manusia. Ini bukan larangan supaya jangan main TikTok, ya, Bu Lourdes, ya. Tetap boleh main TikTok, tapi kalau ada yang like ya puji Tuhan, kalaupun nggak ada yang like ya tetap puji Tuhan, begitu ya. Jadi bukan larangan untuk tidak main TikTok, tapi ini suatu batu uji buat kita bahwa ya kita mau dalam hidup ini bukan hanya mau tunjuk apa yang kita punya, bukan hanya mau tampilkan apa yang baik-baik saja, tapi kita mau hidup ini dijalani dengan tulus, dengan apa adanya, dengan apalagi istilahnya, ya, dengan bersahaja, ya, dengan terbuka, tidak ada yang dipalsukan, tidak ada yang dipura-purakan, ya.
Jadi ini sebuah masa di mana kita diajak untuk hidup dengan apa adanya. Tapi dengan apa adanya yang penuh dengan penuh dengan makna. Jalani masa puasa dengan penuh makna, bangun masa-masa kerohanian yang baik dengan berdoa. Berdoa yang membangun kedekatan, keintiman dengan Tuhan, bukan hanya dengan orang-orang, begitu ya. Dan juga bangun kebiasaan yang baik dengan cara berbagi dengan orang lain, dengan cara bersedekah, menyisihkan untuk orang-orang yang lebih susah. Mesyar sedang latihan untuk menabung, ya. Jadi dia kalau lihat duit sekarang dia langsung minta untuk dicelengi. Jadi dia ada celengan dari sekolah minggu kalau nggak salah tuh ya, celengan kaleng, dan dia pakai itu. Jadi tiap dia lihat uang dia akan minta untuk dicelengkan. Ya, kalau nanti ditanya itu buat apa, dia akan bilang itu untuk ulang tahun. Jadi nanti dia menjelang nanti Juni dia akan ulang tahun yang kedua, dan dia ya sama seperti dulu pengen berbagi dengan yang lain. Jadi kita membangun kebiasaan ini, ya ini bukan hanya kegembiraan kita pribadi, tapi kegembiraan bersama-sama dengan yang lain. Ya, jadi mari jalani masa-masa Prapaskah ini dengan cara yang baik, cara yang bermakna, dan kita dihantar untuk lebih berbalik kepada Tuhan dan membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman serut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, dan di sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita bersehati dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh melewati masa-masa Natal di mana Allah melawat kami, menghampiri kami, mendekat kepada kami manusia. Dengan Engkau hadir dari sorga dan Engkau berdiam di antara kami. Dan Tuhan, dalam masa-masa raya Prapaskah kami juga diajak oleh Tuhan untuk bukan hanya tahu bahwa Engkau mendekat kepada kami, namun juga kami tahu bahwa Engkau memanggil kami mendekat kepada Tuhan. Ini masa-masa di mana kami diberikan waktu untuk menghayati bagaimana tiap langkah kami, tiap tindakan kami, aksi kami hayati sebagai bentuk, sebagai cara untuk kami berbalik kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang baru. Mampukan kami untuk meremukkan, menghancurkan hati yang keras, hati yang mungkin dikeraskan oleh kemarahan, dendam, kebencian, hati yang dikeraskan oleh sikap yang hanya mau mengejar materi, mementingkan diri sendiri, bersikap egois, dan hanya mau menang sendiri. Atau dikeraskan oleh sikap yang masa bodoh terhadap panggilan Tuhan, panggilan untuk beribadah, panggilan untuk mengasihi, panggilan untuk berbagi dengan orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami
untuk mengoyakkan hati yang seperti itu, supaya kami datang pada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan penyesalan, dengan pertobatan, bahkan dengan ratapan akan keberdosaan kami. Seraya kami juga memohon agar Tuhan beri kami hati yang baru, hati yang dipulihkan, hati yang kembali disirami oleh cinta Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, supaya kami siap untuk mengerjakan semua hal, bukan lagi untuk dunia ini atau mendapat kepujian dari dunia ini, namun kami melakukan semuanya dengan cara yang baru, agar nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang baik, di mana kami boleh menghayati hidup kami yang sementara ini, yang fana ini, lewat satu tindakan yang kami mau juga ambil bagian dalamnya, yakni pengolesan abu. Sebagai tindakan kami mau menghayati bahwa hidup kami hanyalah dari debu dan kembali kepada debu. Namun ada makna yang kekal di dalamnya, yakni ketika debu ini diberikan hati yang baru, yakni hati yang dipulihkan oleh cinta Tuhan yang sempurna, yang juga dikuasai oleh Roh Tuhan yang kekal, maka yang fana ini mengandung juga makna yang kekal. Bahkan yang fana ini boleh menghasilkan harta sorgawi, yang pada akhirnya kami boleh dihantar pada kelimpahan dan keselamatan dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui segala dosa kita sebelum dilakukan ritus pengolesan abu. Sebagaimana panggilan pertobatan yang telah kita dengarkan melalui sabdanya, marilah kita mengarahkan hati untuk berbalik kepada Tuhan di masa prapaskah ini.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal diri kami sepenuhnya. Engkau memaklumi segala kelemahan kami. Meski Engkau rindu agar kami selalu setia mengikuti segala kehendak-Mu dan bahkan dekat padamu ya Tuhan, Engkau tetap menerima dan merengkuh kami, serta menyediakan pengampunan yang tak berkesudahan. Meski kami berbuat jahat dan curang, meski kami menjauh dari kehidupan dosa, ataupun berlaku palsu di dalam ibadah dan keseharian, kepadamu ya Tuhan kami memohon. Ampunilah dan ubahlah kami. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi niat dan hasrat kami. Kadang kebaikan yang kami lakukan tidak tulus dan hanya untuk mengambil hati orang lain. Kadang kesalehan yang kami tunjukkan tidak murni, hanya menjadi bahan pamer diri. Kadang kata-kata pujian bagi sesama yang keluar dari mulut kami hanya sekedar basa-basi. Tidak ada yang tersembunyi daripadamu. Seutuhnya diri kami Engkau tahu dan Engkau mengenalnya. Kepadamu ya Tuhan kami memohon. Terimalah hidup kami dan tinggallah tetap di hati kami. Ya Tuhan,
Abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan kerapuhan diri, bahwa kami yang berasal dari debu akan kembali jadi debu. Tetap Engkau rengkuh dan pulihkan. Karena itu ya Tuhan, beranikan kami untuk memperbaiki diri dalam pertobatan sejati. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita berasal dari debu sebagai sebuah tanda bahwa kita memiliki kerapuhan dalam diri kita. Kita juga akan kelak menjadi debu dalam masa-masa yang fana ini. Dan umat Tuhan, bagi umat Tuhan yang mau menyatakan pertobatan dengan bersedia menerima pengolesan abu sebagai simbol tadi, kerendahan hati, simbol penyesalan, pertobatan di hadapan Tuhan, boleh dipersilakan untuk maju ke depan dan akan dioleskan abu ini sebagai tadi simbol dan tanda pertobatan hati kita. Baliklah kepada Tuhan.
Umat Tuhan dalam kerendahan hati memasuki masa Prapaskah, ingatlah pengampunan, pemulihan Tuhan. Dalam Mazmur 116 ayat 5-7 ia berkata demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, kasih Tuhan telah menyucikanmu, menuntunmu dalam hidup pertobatan. Maka jadikanlah Kristus sebagai jati dirimu saat engkau menyerahkan tubuh dan jiwamu sebagai kurban persembahan yang tulus baginya. Kita pujikan lagu Di Heningnya Malam Ini. Persembahanku, walau berdosa, walau ternoda, tetapi yang terus kau sucikan diriku. Jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanmu hidup dalam diriku. Umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memenuhimu dengan kasih. Kiranya Tuhan menjagamu dalam perjalanan pertobatanmu. Kiranya Tuhan mengaruniakanmu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Umat sekalian, ibadah hari Rabu ini sudah selesai, Rabu Abu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diundang untuk kembali mengikuti ibadah pada hari Minggu tanggal 26 Februari yang adalah Prapaskah pertama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.